Shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita senang ya, kita adalah anak-anak yang dikasihi, yang ditaruh di dadanya, kasihnya di atas bahunya, kekuatannya diangkat tinggi. Ya, kita bersyukur, kita hanya terima kebaikan dan kebaikan karena memang tidak ada stok buruk. Tidak ada hal yang buruk di sorga, tidak ada yang jelek, semuanya adalah baik dan Tuhan sudah berikan yang the best dari surga. Ya, bukankah firman-Nya katakan gini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Makanya Tuhan nanya, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, ya, segala sesuatu yang baik tentu saja dari Dia kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Ya, jawabnya ya nggak mungkin. Ya, mustahil. Ya, karena itu kita terus berjalan. Kita udah begitu cepat ya, tahu-tahu udah bulan kedua, udah minggu kedua lagi ya, udah minggu belum ya, udah minggu kedua ya, tanggal 13 sekarang. Ya, dan kita percaya bahwa Tuhan memahkotai tahun ini dengan goodness, dengan kebajikan. Ya, itu yang disampaikan sama-sama dengan, katakan, dengan kebaikan. Ya, saudara yang di rekaman YouTube, saudara boleh mendengar tentang Yesus dan karyanya yang sempurna ini. Ya, kabar baik, ya, kebaikan dan kebaikan saja. Dan saudara bisa terima dan hidup saudara berubah. Saudara bisa like, subscribe, dan share. Bagikan kepada semua orang. Ya, kabar baik adalah baik. Dan dari firman ada terang. Dan terang itu melenyapkan kegelapan. Ya, dia memahkotai, sama-sama katakan memahkotai tahun kita dengan kebaikan, dengan goodness. Nah, saudara tahu kalau bahasa Alkitab tuh di mahkota itu artinya apa? Di atar tuh ya, dipenuhi semua, dilingkupi semua, atas, bawah, kiri, kanan. Gak ada celah sedikit pun juga ya. Dia melingkupi semua hari-hari kita, langkah-langkah kita, ya, dengan jalan yang bahagia. Ya, siapa yang mau jalan yang bahagia? Saya mau ya. Jalan yang damai sejahtera, kita udah tahu itu jalan dia, itu cara dia. Ya, puji Tuhan ya, dan cara dia adalah rest. Karena saudara nggak usah stres. Cara dunia adalah stres. Ya, dunia hanya mengenal satu metode stres. Ya, dunia hanya mengenal ya gaya stres, nggak ada gaya lain ya. Ya, kalau nggak stres dibilang nggak bener ya. Tapi kita tahu kita bukan hidup dengan gaya stres, tapi gaya rest. Nah, kita terus belajar ya. Nah, kita mulai dengan firman Tuhan dari Mazmur 65 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita memiliki hearing heart. Ya, itu juga dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita bilang, Pak, saya mau dengar dari mana? Ya, dengar dari mulut saudara sendiri. Misalnya, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Ya, nah, sama juga ya. Engkau, Tuhan ya, memahkotai tahun dengan kebaikanmu, dengan your goodness. Ya, dengan goodness. Jadi nggak ada, wah ini tahun ini sial gitu. Wah, ini apalagi nubuat-nubuat yang bukan dari Tuhan ya. Kalau yang buruk bukan dari Tuhan, begitu aja. Ya, karena Tuhan memahkotai tahun bagi kita dengan His goodness, ya, kebaikannya. Kan kebaikannya ada kebaikan. Ya, Tuhan tegasin ya, apa itu Tuhan? Jejakmu mengeluarkan lemak. Ya, kita tahu kalau di Alkitab kalau bicara lemak ya bau harum ya. Lemaknya itu bau harum. Lemak itu yang terbaik, sama-sama katakan yang terbaik. Ya, kelimpahan. Ya, bagian yang terbaik itu bagian Tuhan katanya ya. Dan kita terima jejak Tuhan atau path ya, apa tuh? Jejak ya, jejak. Kita ikuti aja. Jalan bersama Yesus. Ya, kita menerima di tahun 2022 ini kelimpahan berkat-berkatnya. Sama-sama katakan berkat-berkatnya. Ya. Nah, kita mau belajar lagi, lebih dalamin lagi ya. Kalau hati kita itu nggak percaya kasih karunia, pasti memiliki hati nurani yang jahat. Bahkan diajarin oleh mafia agama, saya sebutnya ya. Oh, itu Roh Kudus itu
mengkonflik katanya, mendakwa atau menuduh gitu. Ya maksudnya dia menyatakan dosa gitu. Kamu dosa, kamu dosa. Enggak, ya. Itu berita dari jurang neraka tuh. Roh Kudus mengingatkan dosa kepada apa? Kepada orang di luar Yesus, betul. Supaya mereka butuh Yesus, ya, butuh juru selamat. Ya, tapi kita nggak ada urusan lagi dengan dosa, karena dosa sudah dihapus oleh darah Yesus, darah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Semua dihapus. Ya, kalau saudara masih nggak ngerti, tapi yang masa depan. Ya, masa depan orang dosa kita masa depan semua dari 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi paham ya oleh iman. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana jalan Tuhan itu jalan rest. Ya, kita baca lagi dari Ibrani 3 ayat 10 sampai 12. Ya, jadi ini tentang orang Israel ya. Bagaimana Tuhan bilang ini, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Angkatan apa? Angkatan orang Israel yang baru keluar, Tuhan keluarin dari Mesir. Ya, cuman 2 yang atau 3 lah sama Musa, Yosua, Kaleb, Musa, yang memiliki bukan hati nurani yang jahat, ya, hati nurani yang baik, yang sempurna. Nah, kita memiliki hati nurani yang sempurna, kenapa? Karena korbannya sempurna. Sama-sama katakan, saya memiliki hati nurani yang sempurna karena korbannya yang sempurna. Bukan hati nurani yang jahat ya. Bukan dibilang gini, selalu sesat hati tuh katanya. Dan mereka tidak mengenal jalanku. My ways tadi atau my path. Ya, karena jejaknya mengeluarkan lemak. Mereka, nah ini belajar ya. Belajar kan kalau saudara udah lama diikutin dengerin kasih karunia. Ya, saudara, atau saudara mulai dengar, banyak orang tuh merasa gini, wah ini khayal nih, ini apa, ngasih PHP gitu ya, nanti orang kecewa nih. Pak Melki nggak boleh ngomong gitu loh, dimudahkan lagi, nanti orang kecewa loh, meninggalkan Yesus. Nah, saudara mulai dengar yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya bagi saya kalau dengar gitu, ini sama aja dengan orang Israel yang kebanyakan. Musa katanya, nggak salah Musa. Peperangan milik Tuhan, tanah berlimpah susu dan madu. Khayal tuh, ada raksasa tahu, intai dulu. Nah, terus kalau dia udah mulai penakut sebenarnya, takut sebenarnya sama raksasa, tapi kurang ajar sama Tuhan. Wah, Tuhan mau bunuh kita nih. Dia sama Tuhan nggak takut. Lucunya ya. Makanya bagi saya kalau dengar gitu, kalau nggak takut sih, sama Tuhan udah bayar loh. Hidup lu tuh, hidup kamu tuh dengan anaknya, pembayaran yang udah nggak bisa terbayar itu Yesus, darah Yesus diberikan. Masih bisa bilang gini, mana bisa sih hidup sehat terus misalnya. Wah, Injil kemakmuran, makmur, diberkati. Emangnya Tuhan cuma berkat doang? Ada kutuknya tahu? Nah, misalnya begitu. Ya kalau saya dengar gitu ya lo aja yang ambil kutuknya, saya mah nggak mau, nggak ada. Ya, mereka nggak kenal jalan-jalanku katanya. Tuh saudara kenal. Saudara kalau mau masuk, nih dengar ya, sama-sama katakan, saya mau masuk Kanaan bilang. Itu target Tuhan. Buat hidup kita, semua kita. Ya, makanya disebut kalau di perjanjian lama Kanaan itu my land. Ya, tanah perjanjianku. Di dalam perjanjian baru disebutnya my rest. Ya, tempat perhentianku tuh ya, disebutnya takkan masuk tempat perhentianku, my rest. Jelas ya? Nah, ya, itu udah ayat 11. Mika udah dimunculin. Oke, nggak apa-apa ya. Makanya Tuhan, ketika orang itu tuduh Tuhan kasih PHP, saya kan hanya penyambung lidah. Misalnya gini, Tuhan memuaskan mulut saudara dengan goodness. Makanya perkataan kita selalu baik kan? Kesembuhan, berkat, perlindungan, pemeliharaan, apalagi kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan, ya, surga di atas kepala kita, sebagaimana Yesus di surga demikian kita di bumi. Itu mulut kita dipuaskan dengan goodness. Firman Tuhan bilang apa? Masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Seperti tadi ya, orang yang tadi disaksikan sama Duma. Ketika dia mengerti,
Ya, bahwa dia hanya terima yang baik, menerima yang baik dari Tuhan, tubuhnya ngikut. Itu hebatnya. Ya, dia yang memang makan nggak perlu berlebihan, makan biasa aja. Tetapi seluruh sistem tubuhnya itu bekerja dengan sempurna. Yang kelebihan kebuang. Saudara harus percaya itu. Makanya perkatakan, tubuh saya diberkati. Setiap sel, setiap anggota, setiap anggota tubuh, setiap jaringan tubuh saya ada kehidupan Yesus. Nah, belajar ya. Itu namanya apa? Kita masuk tempat perhentian. Tapi kalau orang Israel, karena dia merasa gini, wah, tahu nggak? Dia ngomong antara mereka, Tuhan itu bohong tuh. Mungkin dia nggak bilang bohong ya. Tuhan itu mau bunuh kita. Nanti dimasukin ke Kanaan katanya. Emangnya nggak ada kuburan? Nah, gitu kan? Sama aja bagi saya tuh kalau dengar misalnya gini. Ya, umur manusia 70. Paling kuat 80. Kebanggaannya kesusahan dan kesukaran. Saya paling umur tinggal berapa nih? Saya udah 60 lebih. Paling tinggal berapa tahun? Nah, misalnya gitu. Itu namanya kurang ajar bagi saya. Ya, tapi kebanyakan bodoh karena nggak tahu bahwa itu di bawah kutuk, itu di bawah murka. Karena orang Israel nggak percaya masuk Kanaan. Sudah paham ya? Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Makanya hidupnya stres. Makanya mati muda. Kalau Yosua hidupnya nggak stres. Dia rest. Dia bilang ini, peperangan milik Tuhan. Tanah perjanjian Kanaan milik saya. Karena Tuhan sudah berikan, wariskan kepada saya. Coba saudara sekarang bilang gitu. Tanah Kanaan, warisan saya gitu. Ya kan? Tubuh saudara happy. Umur 40 tahun, penuaannya stop. Teman-temannya tambah tua dan mati, dia penuaannya stop. Makanya 85 tahun ketika dia mendapatkan Hebron, ya, give me this mountain katanya. Dia minta gunung, dia minta Kiryat Arba, dia minta tempat raksasa, kampung raksasa, kota raksasa. Kenapa? Pinter, rumahnya gede, kebunnya gede, sumurnya gede, karena punya raksasa yang bikin, ya. Nah, dia malah masuk, dan dia masuk betul yang dia percaya. Saudara, ya, walaupun, ya, kalaupun saya bilang, ya, saya selalu ingat ini, saya selalu ingat Kaleb, tapi kan 40 tahun juga tuh keliling-keliling. Ya, mungkin orang bilang, Leb sama aja lo sama gue. Buktinya lo keliling-keliling juga. Ya, sama kita di padang gurun. Enggak, gue mau udah mau warisi. Ntar lo lihat. Keburu mati tapi temennya ya. Saudara, dia tetap berkata kebenaran. Nah, itulah my way ya. Jadi kenapa Tuhan murka? Karena mereka nggak percaya. Ayat 12 bilang gini, waspadalah hai saudara-saudara. Nah, sekarang buat orang Kristen nih, diperingatkan tuh bukan diancam saudara. Ayo mikir gitu ya, supaya supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Nah, hati yang jahat ini kalau di Ibrani atau di dibilangnya hati nurani yang jahat. Saudara tahu hati nurani yang jahat? Hati nurani yang percaya, hati nurani yang bekas makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Penghukuman. Hati nurani yang jahat tuh hati nurani yang menuduh tadi. Yang mendakwa, ya, memberikan penghukuman. Nah, sekarang kalau sekalipun saya gagal, sekalipun kita masih gagal, saya tetap bilang hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Pak, itu kurang ajar, Pak. Kurang ajar gimana? Korbannya itu menembus hati nurani saya supaya memiliki hati nurani ya tidak jahat tadi, hati yang bukan hati yang jahat. Nah, hati yang jahat itu dibilangnya yang tidak percaya. Ya, jadi kalau orang bilang, wah tuh murtad. Tidak percaya, unbelief. Ya, jadi kalau ada orang bilang gini, wah keselamatan bisa hilang, unbelief. Mana bisa sehat terus, unbelief. Tapi emangnya lo gak pernah sakit? Tetap aja saya bilang, Kristus kesehatan saya. Ya, jadi kalaupun saudara sedang mengalami hal yang gak enak, jangan menerima hati nurani yang jahat. Kamu sih pasti ada dosa nih. Gak mau. Ya,
Kita bicara terang. Ya, karena itu kita disebutnya nggak murtad dari Allah. Yang murtad tuh ya kayak nanti kita lihat berbalik badan dari Yesus ya, dari Tuhan. Ya, kita nggak seperti itu, nggak unbelief. Ya, tetapi kita beristirahat atau rest di dalam kebaikannya. Ya, kita rest first. Ya, Kanaan. Ya, terima jalan bahagia. Saya bilang, sama-sama katakan, saya terima jalan bahagia. Saya terima jalan sukacita, jalan damai sejahtera. Ya, saya tidur nyenyak. Kalau masih belum tidur nyenyak, tetap percaya. Ya, renungin firman Tuhan aja. Tapi pasti akan tidur nyenyak. Amin. Ya, Matius 11 ayat 28 29. Nih, ini hati Tuhan buat kita. Ya, kita udah sering dengar ya. Matius 11 ini. Hati Tuhan bilang gini, mari katanya, ajakan ya, terima undangannya, marilah kepadaku semua yang letih lesu, ya bahasa Yunaninya kopiau. Itu labor, ya labor, letih lesu, ya fatigue tuh, sampai kalau fatigue tuh sampai rontok gitu capeknya tuh. Dan berbeban berat, ya portiso, labor tuh ya, very tired, exhausted, ya pokoknya udah sampai to toil tuh kerja keras, bodily labor ya, kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya. Nah, dan berbeban berat, portizo, heavy laden. Nah, Mika tuh kasih tuh ya. Anxiety, saya lihatnya gini aja, kalau heavy laden tuh orang jadi khawatir ya. Anxiety itu khawatir lah ya, karena bebannya tuh wah kerjain nggak kelar, panik gitu. Nah, sebenarnya kalau di dalam Amplified ya, itu kan dikatakan oleh karena religion atau karena apa? Karena cara dunia. Ya, aku akan memberikan rest. Jadi undangan Yesus apa? Mari katanya, terima rest. Sama saudara dengar firman Tuhan di YouTube juga ya, saudara dengar, bukan kebetulan. Saudara mau diberikan cara Tuhan. Cara Tuhan apa? Rest. Dan mengalami percepatan lagi. Udah rest tapi dapatnya percepatan kepadamu. Pak, jangan rasa terus. Ya ini menurut saya karunia atau gift atau hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Makanya kita kemarin baru ngerti bahwa Sabat atau rest itu adalah Kristus, pribadi Yesus. Saudara, itu hadiah cuma-cuma yang luar biasa sekali yang dunia nggak kenal. Mana bisa sih maju cuman rest doang? Ya, kita ngerti. Rest itu bukan soal males, pasif. Aktif, tapi aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus, oleh Kristus. Cara Tuhan. Dan iblis nggak suka, saudara. Ya, iblis nggak suka hal ini terjadi dalam kehidupan orang percaya. Nanti kita lihat bagaimana ya. Jadi iblis nggak suka kalau kita dengarnya duduk gitu ya, cook yang enak dan ringan. Tuhan menyertai. Nah, tapi cara Tuhan sebelum, jadi dengar ya, baik-baik ini. Sebelum kita terima penyediaan atau provisi, ya, proteksi, perlindungan, ya, pemeliharaan, ya apa tuh? Jadi penyediaan, perlindungan, pemeliharaan, penyediaan keuangan, kesehatan, ya, perlindungan di keluarga dari COVID, dari virus, dari bakteri yang jahat, dari bencana, kecelakaan. Saudara nggak expect itu semua kecelakaan. Kita sudah ditebus, ya, dipelihara seperti gembala memelihara dombanya, diberi makan, dibawa ke rumput hijau, ke air yang tenang, dibilang ya, rest. Saudara, sebelum kita terima itu semua, posisi kita apa? Ya rest dulu, duduk dengan Yesus. Posisi kita, postur kita itu rest. Jadi ternyata kita belajar ya, bahwa Sabat atau rest itu percaya. Kalau Tuhan bilang gini, hari Jumat nih ya, besok Sabat kan, ambil 2 kali lipat.
besok nggak turun tuh mana. Ya, kalau diambil gitu, maksudnya gini, kalau sebelumnya ngambil 2 kali lipat berulat. Kalau waktu mau sabat nggak berulat, kan berarti Tuhan perintahkan berkat. Sama juga waktu tanah itu sabat yang kita dengar hari Jumat, saudara boleh lihat ya di tayangan hari Jumat yang kemarin. Tanah juga gitu, 7 tahun, tahun ke-7 rest. Tapi tahun ke-6 Tuhan kasih 3 kali lipat. Luar biasa ya. Jadi kalau kita ngelihat gitu, kalau saya dengar gitu, akhirnya saya bilang gini, kenapa jadi saya mesti takut? Tuhan pasti sediakan dong berarti. Dia mau sediakan sekarang 1 hari buat 1 hari, atau dia mau bilang hari ini buat 3 hari, atau 3 tahun, nggak ada urusan. Nggak ada urusan, saudara. Amin. Itulah kita terima penyediaan karena diperintahkan, berkat yang diperintahkan. Ya, tapi tadi Tuhan bilang ini, datang kepadaku. Kalau sudah bilang, saya nggak bisa rest pak, saya tidur aja susah, otak saya muter terus. Ada orang gitu. Dan bilang sini datang, mari datang kepadaku. I will give you rest. Aku beri rest. Kamu akan menemukan rest. Mana ayat 29-nya? Ya, dia bilang gini, learn the unforced rhythm tuh ya. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Learn the unforced rhythm of grace. Belajar ritme. Ya, ritme itu apa? Irama kasih karunia yang tidak memaksa. Itu kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan itu enggak sombong. Tuhan itu enggak maki-maki saudara. Apa ya? Enggak mungkin. Kamu kurang ini, kurang itu. Enggak mungkin orang Tuhan bilang aku lemah lembut rendah hati. Berarti apa? Tuhan cuma suruh lihat bagaimana aku melakukannya. Kan dia lembu senior tuh, yang satu kuk dengan lembu junior kita. Berarti apa? Kan janji penyertaan. Kemana Tuhan? Saya nggak tahu Tuhan. Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Kan kita berkata begitu. Makanya dikatakan jiwamu nggak khawatir, ya. Hati pikiran kita nggak khawatir, ya. Hati kita nggak gelisah, cemas, ya. Makanya dibilang jiwamu akan mendapatkan ketenangan, real rest, ya. Find to obtain tuh, mendapat atau melihat, ya, melihat rest. jadi saudara apa? Ketika saudara lihat Yesus, ya saudara lihat rest, dan saudara menerima rest. Ketika lihat Yesus melakukannya, sudah lihat gini, wah udah semua. Tuhan, saya lihat Engkau sudah lakukan semua. Engkau udah di kayu salib, ditelanjangi supaya Engkau yang kaya rela jadi miskin, supaya saya yang miskin jadi kaya. Jadi kaya dong saya Tuhan. Jiwa saudara rest. Saudara nggak usah bekerja mengejar berkat. Berkat yang mengejar saudara, menyusul saudara dan menabrak saudara. Yang mau katakan amin. Saya mau. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi banyak orang tua juga kalau masih punya anak kecil, ya kayak apa, ya Duma juga anaknya masih kecil, Maya, semua yang nanti punya anak kecil-kecil biasanya concern kan, apa peduli gitu ya. Double concern bahkan. Ya, khawatir, worry. Saudara menempatkan anak-anak saudara pada posisi bahaya. Bukan berarti sebaliknya ya. Kadang-kadang orang ini suka ekstrim sih. Ya berarti biarin aja main comberan, biarin aja dia main pinggir-pinggir jurang gitu. Ya bukan begitu ceritanya. Worry. Ya, khawatir. Ya, soal keuangan. Untuk finansial, banyak orang yang nggak bisa rest gitu kalau urusan finansial. Ya. Ingat dong. Kan lihat Tuhan, bagaimana Tuhan melakukannya. Misalnya 5 roti 2 ikan. Bagaimana Tuhan melakukannya? Mengucap syukur, mengadakan ke surga, bagi-bagikan. Ya itu saudara belajar tuh. Irama kasih karunia yang tidak memaksa. Bagaimana 5.000 orang atau bahkan 12.000 orang? Ya karena 5.000 laki-lakinya aja dihitung sama istri, anak-anaknya 12.000 lah. Makan sampai kenyang dan sisa 12 bakul. Masih sisa lagi berlimpah-limpah. Amin. Ya bagaimana Yesus melakukannya? Petrus bilang,
Tuhan, ini suruh bayar pajak nih, 4 duit, mancing terus. Lu kan tukang 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 jala ikan atau tukang mancing. Ikan pertama buka mulutnya, bayar. Tuhan, ya Tuhan mau bilang gini, pokoknya mau dari mulut ikan kek, mau dari mana, kita belajar. Ya, khawatir akan kesehatan, khawatir akan ini itu. Kita ajar aja, lihat bagaimana Tuhan coba bilang, bangkit, angkat tilam, berjalan. Nah, ketika kita belajar gitu, pikiran orang yang stres, yang khawatir, ya, atau yang berpikir negatif aja itu berbalik, saudara. Nah, itu sebenarnya pertobatan tuh. Ya, jadi kalau orang bilang, tuh Pak Melki tuh nggak ngajarin pertobatan tuh. Ngajarin yang enak-enak aja, yang baik-baik aja. Pertobatan itu tesufah namanya. Ya, berbalik kepada kasih karunia, itulah bertobat. Bukan pertobatan dunia juga, bukan pertobatan agamawi. Wah, bertobat, ampun gitu ya kan, nangis. Keluar air mata, keluar air hidung semua. Tobat. Ya maling juga digebukin tobat kalau kayak gitu. Masukin penjara 3 bulan. Besok maling, dari maling kambing jadi maling, dari maling ayam jadi maling kambing katanya. Ya, kumat. Nggak begitu, saudara. Kita memiliki pertobatan yang sejati, bahkan ya dikatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15. Coba lihat. Yesaya 30 ayat 15, firman Tuhan gini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat tuh, sufah atau tesufah, returning. Jika ada nggak tuh? Tesufah itu artinya apa? Berbalik kepada kasih karunia, ya. Return, berbalik. Terusnya return to grace, ya. Tesufah, ada he-nya tuh, return to grace. Balik tadi ke ayatnya. Ya, jadi ketika saudara nih berjalan dalam kehidupan kita, ke bawah lagi ngomongan yang negatif, ke bawah lagi ngomongan yang buruk dari orang, dari ini, balik lagi, ya, kembali ke grace dan rest. Jadi ketika kita memandang Yesus dan rest, oh iya, kenapa gue jadi mesti khawatir soal hidup, soal keuangan? Tuhan aja punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, rela jadi miskin. Bukan buat dia, buat saya lagi. Ya, supaya saya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Iya ya. Sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, layak terima kuasa dan kekayaan. Nah, sama kan? Saya juga terima apa yang Yesus layak terima. Nah, itu saudara namanya apa? Saudara berbalik. Bukan kayak orang Israel, udah dikasih rest Kanaan, malah balik lagi mau ke Mesir. Hatinya tuh, ya, kamu akan diselamatkan. Tuh selamatkan itu kan Yesua tuh, Yesua, save. Isinya save tuh kaya sekali ya, tuh kan sampai ada pembelaan, ya, defend, pelepasan, ditolong, dipelihara, di rescue, ya, ditolong juga. Victory, kemenangan, sama-sama kemenangan. Amin. Ya, jadi saudara mau ngamen kemenangan, ya rest. Terima pandang Yesus, terima Yesus, ya rest, balik nih. Ya, dengan tinggal tenang, ya, nggak usah. Kalau tenang nih, kalau orang Israel nih kan bersungut-sungut gitu, ngoceh aja. Enakan juga di Mesir loh, enakan juga, padahal mereka budak di sana. Ya, dan percaya terletak victory kemenanganmu, disebut kekuatanmu ini victory, kemenanganmu. Jadi saudara gini, saudara dikasih kunci yang luar biasa. Walaupun saya bilang gini, Pak Melki ini udah berapa lama nih ras terus nih, bodoh amat. Sekarang saya ngerti bahwa rest itu adalah sabat, dan itu ada pribadi Yesus, dan kita ini mengerti, dan saya sampaikan, ya, bahwa inilah gift, inilah hadiah, inilah pemberian kasih karunia yang luar biasa. Hidup manusia ketika jatuh, dia stres. Kenapa? Karena hati nurani menuntut, karena dia sadar dosa. Dan sekarang saudara rest,
Sadarnya apa? Sadar penebusan, sadar Yesus. Wow, ya nggak ada hidup yang lebih bahagia daripada itu, saudara. Amin. Dan disitulah kemenangan kita. Disitulah raksasa-raksasa persoalan, raksasa masalah, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah anak, masalah hubungan, rontok semua, rubuh semua. Gunung-gunung rata semua. Grace, gunung-gunung rata. Ya, lembah-lembah ditimbun rata. Jalan hidup saudara rata. Jalan hidup saudara bahagia, sejahtera. Yang mau katakan amin. Ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Matius 6 ayat 31 ya, lihat nih. Sebab itu janganlah kamu khawatir katanya. Take no thought. Jadi ternyata jangan khawatir itu jangan mikir gitu. Ini orang banyak pikiran nih. Kenapa sih lo? Muka lo stres terus, banyak pikiran. Ya, ada kan orang punya penyakit yang saya bilang, dia kalau naik pesawat aja mikir gitu. Nanti kalau pilotnya ngantuk gimana? Nanti kalau pesawatnya bannya pecah gimana? Nanti kalau di atas mesinnya mati satu gimana? Kebanyakan mikir, saudara. Ya, padahal kalau dia mikir gini, saya bersama Yesus, Yesus ada dalam diri saya naik pesawat ini, nggak mungkin jatuh. Orang saya ditebus dari kerusakan, dari kecelakaan. Beda nggak cara berpikirnya? Beda. Makanya dibilang, jangan kamu khawatir, take no thought. Dan berkata. Udah mikir, berkata lagi. Iya ya. Aduh, zaman sekarang mah susah, dagang tuh susah. Nah, kan dia sering dengar gitu. Pak Melki udah umur berapa? Lari-lari kayak gitu. Tuh kena nanti lututnya. Wah, udah tua, nanti pikun. Udah umur berapa? Kayak gitu-gitu tuh, saudara. Jadi secara statistik ya, rata-rata orang mikir katanya per hari itu ada 70.000 mikir per hari. 80% dari mikir itu worry. 80%-nya kekhawatiran yang dia pikir katanya. Tuhan bilang makanya jangan mikir. Take note tadi jangan mikir gitu. Maksudnya jangan banyak pikiran. 90%-nya dari mikir tadi negatif tuh sebenarnya repetitif. Ulang-ulang aja. Takut sakit lah, takut ini lah, takut batuk, takut virus, takut ini. Ya. Makanya sekali lagi kita diingatkan. Jangan khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum. Kan sama kan? Kan artinya makan minum kita udah tahu soal apa? Soal hidup kan? Emangnya bisa hidup nggak makan, nggak minum? Nah gitu kan soal hidup. Tuhan bilang gini, hidup lebih penting daripada makanan. Artinya apa? Tuhan yang ngurusin berarti. Punya hidup yang berkualitas. Apa yang kami pakai? Rumahnya tinggalnya di mana? Kita nggak punya rumah, kita nggak punya gini, nggak punya. Khawatir gitu. Tuhan bilang, jangan khawatir apa yang kamu pakai. Salomo tuh dengan pakaian yang paling mewah ya menurut dunia ini, itu bunga bakung yang saya dandanin tuh bunga di Padang. Salomo nggak berpakaian seindah bunga itu, yang sehari ada besok nggak ada. Makanya Tuhan bilang ini, Tuhan bilang jangan khawatir ya, kita tengah bilang ke diri kita. Ya, jadi kalau kita dengar vonis dokter, perkataan ekonom, orang dunia, orang ini khawatir itu, ya bukannya kita sombong, kita bilang di dalam Yesus saya nggak khawatir. Melki jangan khawatir, ngomong ke diri sendiri deh. Sekarang ngomong diri sendiri biar gampang. Melki jangan khawatir, kata Yesus jangan khawatir ya saya setuju, kan gampang kan? Nah, misalnya apa aja lah, ya. Saya bikin mudah aja nih, praktis. Ya, dan dikatakan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita ikut gaya tadi ya, gaya yang satu-satunya yang dunia kenal, yaitu kekhawatiran atau stres, ya Tuhan bilang jangan, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nih, ya, take no thought, pikiran tadi, budi kita itu maksudnya akal budi kan, berubah. Kata Tuhan bilang jangan mikir. Maksudnya jangan mikir-mikir jelek gitu ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang sempurna apa? Yesus. Sama-sama katakan yang sempurna apa? Yesus. Pikiran Kristus itu yang sempurna. Dan kalau firman Tuhan bilang ini,
Pikirkan semua itu. Gimana pikiran apa? Semua yang benar. Benar, bagus ya. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Semuanya nggak ada yang buruk, nggak ada yang negatif. Nggak bilang gini, mau pikirin bisa kena penyakit, pikirin tuh kesehatanmu tuh, pikirin keuanganmu tuh. Nanti kalau di masa depan gimana tuh bayar uang sekolah, gimana bayar uang kontrakan. Nggak ada itu kok. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, sebut bajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Semuanya positif. Ya, makanya take his thought. Pikirkanlah semua itu. Itulah pikiran Kristus. Pikirkanlah semua itu. Dari mana? Dari mendengar. Saudara dengar lagi firman Tuhan. Kabar baik seperti ini. Nggak, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Perkataan saudara akan mengikuti. Ya, lempar semua masalah. Kan udah dibilang, diulang nih, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kalau sudah bilang nggak bisa juga, lempar. Tuhan, bukan urusan saya, urusanmu. Tuh ya, bahasa Inggrisnya bilang lempar. Casting tuh lempar. Oh, ya, Tuhan nggak bilang ini, yang susah-susah aja, yang gampang-gampang saya nggak mau nih. Enggak, Tuhan bilang semua. Kalau itu penting bagimu, penting bagi Tuhan. Sama-sama katakan, kalau itu penting bagi saya, penting bagi Tuhan. Ya, because, ya, karena ya for, atau karena dia care for you, dia memelihara kamu, dia memelihara saya, katakan. Ayo sekarang udah pikirin nih, apa yang menjadi beban pikiran saudara, mau kecil mau gede. Dia bilang bukan urusan saya Tuhan, urusanmu. Masalah keuangan, masalah utang, masalah apa lagi, kesehatan, bukan urusan saya Tuhan, saya udah lempar kepadamu. Bukan urusan saya, urusanmu. Kira-kira beres nggak? Ya, itu perkataan kita. Bukan perkataan, Tuhan kita makan apa Tuhan? Tuhan, hari ini masih makan nih. Besok makan apa Tuhan? Aduh, udah deh, mati deh, nggak ada makanan, nggak ada minuman, misalnya gitu. Tuhan bilang jangan kata begitu dong. Pakaian apa ya? Aduh, nggak ada punya pakaian. Nggak punya rumah, nggak punya pemeliharaan, aduh miskin deh, telanjang gitu ya kan. Kita mah miskin. Tuhan bilang jangan berkata begitu. Tuhan yang bilang apakah. Sama kan? Ternyata sama tuh sama orang Israel. Nanti ada raksasa gimana? Padahal Tuhan bilang sendiri, raksasa besar saya lebih besar, raksasa tinggi saya lebih tinggi, raksasa kuat saya lebih kuat. Ya mendingan kita ngomong seperti itu, sama. Raksasa, masalah. Masalah besar, Tuhan lebih besar. Wah, Bapak belum tahu sih, masalah saya tinggi, dalam. Masalah tinggi, dalam, Tuhan lebih tinggi, lebih dalam. Mau panjang lebar tinggi dalamnya nggak terukur. Masalah saya mah udah deh, udah paling berat deh, tebal, kuat. Kayak tembok gitu ya. Tuhan lebih kuat. Amin. Ya. Speak. Perkatakan apa yang saudara percaya. Sama-sama perkatakan apa yang saya percaya. Perkatakan apa yang saya mau lihat. Ya, bukan perkataan keadaannya, bukan. Perkatakan apa yang saudara mau lihat. Ayat terakhir, 2 ayat terakhir mungkin. Masih ada banyak ya. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, ya, ini saya ingat, kalau saya baca ini saya ingat teman saya. Dikasih tahu ya, Yusuf juga tuh dari sumur bisa jadi raja muda di Mesir, dia jadi perdana menteri. Dari tawanan istana Firaun bisa jadi memberi makan dunia. Ya kan saya bukan Yusuf. Dia bilangnya gitu. Dikasih tahu kabar baik, ditentang sendiri. Mel, saya bukan Yusuf. Firman Tuhan bilang apa? Kamu memiliki roh iman yang sama seperti pahlawan-pahlawan iman, maksudnya. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Ya, maka kami juga percaya sama seperti pahlawan-pahlawan iman atau orang-orang percaya, atau seperti Paulus nih saat ini. Sebab itu kami berkata-kata. Amin. Ya, memiliki spirit of faith yang sama. Ya, perkatakan mujizat yang saudara mau lihat. Perkatakan yang saudara mau alami. Ya,
Karena kebenaran firman itu berkata, maaf ya, kebenaran iman itu berkata, Roma 10 ayat 6 bagian A, baca sama-sama. Ya, kebenaran iman itu berkata, kalau kebenaran hukum Taurat emang harus buat, kerjakanlah, work. Ya, kebenaran iman berkata. Beda saudara, yang satu berkata, yang satu work. Ya, oke, kita berkata. Ya, yang mau kita lihat, sama-sama katakan. Saya memperkatakan apa yang saya mau lihat, mujizat apa yang saya mau alami. Nah, makanya iblis takut sekali. Ya, iblis berusaha untuk serang rest kita itu. Keluaran 17 ayat 8. Ya, sampai 12 ya. Saya baca dengan cepat aja nih. Jadi ketika orang Israel baru keluar dari Mesir, ini peperangan mereka nih. Pertama baru perang lawan Amalek. Ya, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Amalek artinya apa? Painful toil, tuh ya. Tuh kerja yang sampai sakit tuh ya, letih lesu, berbeban berat. Nah, itu painful toil, tuh Amalek. Dan berperang kepada orang Israel di mana? Di Rafidim. Rafidim apa? Resting place. Jadi udah dari awal ketika orang Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dari stres Misraim, kan Mesir Misraim ya. Saya ingetin tuh arti nama Mesir, Misraim artinya double stress, dilepasin sama Tuhan. Pagi-pagi udah mau diserang sama painful toil, orang Amalek. Ya, di mana? Di resting place. Terus muka bilang ini, pilih ya, kepada Yosua, pilih orang-orang bagi kita, lalu keluar berperang melawan Amalek. Besok aku berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Nah, suruh maju, betul Yosua. Tapi kemenangan dari apa? Dari tongkat otoritas Tuhan di bukit ya. Saya baca tulis dulu. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Ya, kalau bicara puncak bukit, bicara apa? Bicara Gunung Sion, atau juga di Gunung Sion itu ada apa? Gunung Golgota, di mana sudah selesai, finish work. Disitulah Musa mengangkat tongkat Allah atau otoritas Tuhan. Ya, gambaran Yesus di Bukit Kalvari, di gambaran Yesus finish work. Berarti apa? Berarti kalau kita meninggikan Yesus, mengangkat karya Yesus, peperangan siapa yang berperang? Tuhan. Orang turun, Amalek kuat. Angkat, Yosua dan pasukannya lebih kuat. Kan lucu kan? Kalau dipikir-pikir berarti apa? Kemenangannya urusan Tuhan. Ya, tinggikan Yesus aja. Maka penatlah tangan Musa. Nah, tapi capek Pak, melayani capek gini. Nah, makanya disuruh rest lagi. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Ya, batu penjuru Yesus, batu karang yang teguh Yesus, dan diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Kita berdiri di atas Yesus, kemenangan maksudnya. Karya Yesus, duduk bersama Yesus, didudukan bersama Yesus. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Gambaran apa? Gambaran Yesus di kayu salib. Seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain. Ya, ada dua orang. Ya, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Artinya apa? Yosua diberikan kemenangan, dikaruniakan kemenangan, dihadiahi kemenangan. Makanya tadi victory dari mana? Dari rest. Jelas ya? Dari cerita ini, dari perjanjian lama kita disingkapkan. Ternyata kemenangan itu dari rest. Tadi kita tahu iblis gak suka kan? Makanya dia ingin menyerang rest kita. Ya, makanya kalau terakhir 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Makanya Tuhan bilang, aku adalah kasih, gak ada ketakutan. Tapi kalau ketakutan, orang gak sempurna dalam kasih apa? Gak rest. Ya, makanya dibilang kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut tidak sempurna di dalam kasih. Artinya apa? Tidak sempurna mau percaya, tidak 100% percaya karya Yesus. Mengandung hukuman. Hati nuraninya terhukum. Saudara kan sering dengar cerita, saya ceritakan ya. Jadi kalau misalnya ada orang punya hutang, dan kemudian temannya bayarin hutangnya sampai lunas, bahkan dibayar lebih. Tapi ketika dia nggak tahu bahwa hutangnya sudah dilunasi, atau gini aja deh, saya punya hutang sama Pak Budi. Terus Pak Budi bilang dalam hatinya,
Pak Melki utangnya saya lunasin lah, udah lunas. Kasih tahu sama pegawainya, kasih tahu Pak Melki, tapi pegawainya nggak ngasih tahu sama saya. Saya sebenarnya utang saya udah lunas kan, karena yang utangin udah bilang lunas. Tapi karena saya nggak tahu atau saya nggak percaya atau diceritain saya nggak percaya, berarti hati saya masih punya utang nggak? Nah itu banyak orang Kristen seperti itu. Kalau ditanyain, percaya nggak karya Yesus sempurna di kayu salib buat kamu? Bahwa semua dosa-dosa kamu sudah dihapus. Oh, semua penyakit kamu sudah ditanggung. Kalau lagi dengar begitu bilangnya gini, percaya dong, percaya. Tapi kalau ngomongin yang lain, oh kamu belum tentu sehat terus, kamu belum tentu diberi mudahkan, kamu belum tentu diselamatkan. Amin, amin. Kan nggak cocok saudara. Ya, makanya hati nuraninya, kamu punya dosa sih gitu. Jadi dengar firman, dengerin kesadaran dosa. Nah kalau jemaat tuh belum sadar dosa, yang khotbah belum puas kali. Mesti sampai dosa. Sudah datang, Pak, saya udah berdosa, Pak, ampun Pak, minta ampun, tolong doain saya Pak, saya banyak salah, ampun. Nah tuh baru nyambung tuh khotbahnya. Pikirnya begitu. Itu sama aja, ya nggak percaya. Sama aja kemarin minggu lalu, hari Jumat saya bilang apa? Nggak percaya bahwa Yesus bangkit. Padahal itu tanda terima kita, segala dosa kita diampuni. Yang terbesar aja udah Tuhan berikan. Ya, pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Makanya kita mewarisi res Tuhan, Kanaan. Amin. Haleluya. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang sudah mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata saya belum pernah mendengar tentang Yesus, dan saya baru dengar atau sudah dengar, sudah belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saudara. Ini kesempatan saudara bisa dengar, nonton YouTube atau rekaman khotbah ini bukan kebetulan. Ya, Tuhan menjangkau saudara, mengasihi saudara. Saudara bisa ikuti saya berdoa dan boleh diselamatkan. Ya, katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Ya, saudara katakan ya. Saya percaya, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan untuk pembenaran saya, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Engkau. Saya anak yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekarang hidup saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara, amin ya. Saudara adalah putra putri Tuhan, milik Yesus, ya, warga kerajaan surga. Puji Tuhan, saudara yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, saudara persiapkan perjamuan kudus saudara. Ya, elemen perjamuan kudus, kita mengingat karya Yesus, karya yang sempurna. Tuhan ya, saudara semua diberkati. Saudara makin paham bahwa ketika kita perjamuan, kita hanya memperingati karya sempurna Yesus kan, finish work, sehingga hidup saudara boleh benar-benar menikmati sabat, rest sempurna dari Tuhan, pribadi Yesus ya. Jangan lupa, makanya kita memperingati pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan memecah-mecahkannya dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan buat kita ya. Tubuhku dikatakan benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan, ya, benar-benar bermanfaat buat kita. Ya, tubuh kita memperingati, semuanya memperingati tentang kematian Tuhan. Berarti kita mewarisi, ya, mewarisi rest Tuhan, ya, Kanaan Tuhan. Tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh. Ya, kita sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah.
Ya, ditikam supaya dosa kita dihapus. Dicambuk ya, oleh bilurnya kita sembuh. Ya, dicambuk habiskan badannya supaya saudara saya penyakit apapun hilang ya, sembuh. Dan dibakar, digantung, sudah bisa lihat tuh tayangannya di belakang. Ya, habis semua murka Tuhan, kutuk, semua murka marah, pembalasan Tuhan ditimpakan semua ke dalam tubuh Yesus. Jadi bukannya dosa yang dihapus saja, ya dihapus karena dibayar oleh tubuh Kristus. Sehingga saudara dan saya tidak lagi dihukum, tidak ada lagi penghukuman siapa di dalam Kristus. Ya, dan sebagaimana Yesus di surga, katakan demikian saya di bumi. Ya, Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Semua yang baik tuh, yang gak ada yang buruk sedikit pun. Ya demikian kita di bumi sekarang ini. Senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ya, ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos. Kehidupan Kristus artinya. Ya, mengharap lebih dari 120 tahun dan kenyang, dimudahkan lagi karena kita makan daging Kristus. Paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, bukan kematian, yang hukum roh yang menghidupkan, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Ya, yang manis saudara terima, yang enak saudara terima, yang luar biasa baik saudara terima. Kepala sehat, tubuh sehat. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara. Dan hanya kesembuhan, tapi dimudahkan lagi. Terima semua yang baik. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya, untuk pengampunan segala dosa kita. Segala dosa kita dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya, Tuhan tidak akan pernah mungkin dikatakan untuk mengingat dosa dan kesalahan kita. Tidak di-input, hingga tidak ada output lagi urusan dosa. Ya, continue berkelanjutan. Tuhan menyucikan kita seperti air terjun. Ya, continue berkelanjutan terus-menerus. Sehingga saudara dan saya dapat berkata, saya mewarisi Kanaan. God's rest, ya. Tanah yang berlimpah susu dan madu tuh. Berlimpah. Saya mewarisi dunia ini. Ya, mewarisi dunia ini artinya berkat, kesehatan, kemakmuran, mewarisi berkat Abraham. Tuh, ya. Abraham diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi lagi berkatnya. Mewarisi panen raya besar dari hujan akhir. Kita di akhir zaman, hujan akhir. Saudara mewarisi manifestasi berkat Tuhan, termanifestasi dengan percepatan. Mewarisi shalom Kristus, damai di pikiran, kesehatan, kemakmuran. Mewarisi berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani itu artinya, in heavenly places. Semua dari alam surgawi. Golden oil dari golden pipe, mengalir minyak emas dari pipa emas. Ya, dan saya mewarisi warisan anak sulung, karuniakannya roh, berkuasa dalam hidup. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima saudara berkat Tuhan. Luar biasa ya, saudara, hari ini seminggu di depan saudara akan melihat mujizat, perkara yang ajaib. Dan hari-hari selanjutnya di tahun yang mengeluarkan lemak. Jejak Tuhan mengeluarkan lemak. Tuhan mahkotai tahun ini dengan goodness. Hanya baik, hanya baik, hanya baik. Haleluya. Puji Tuhan.